Para hadirin yang saya hormati, tibalah acara yang kita tunggu-tunggu. Puncak dari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah istiqomah dilaksanakan oleh jajaran Takmirul Masjid Baitul Ma'mur, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, di mana acara ini akan dikemas dengan mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh dai tingkat nasional, yaitu Muhammad Miftahur Rahman, Miftahul Habibur Rahman, atau kita kenal dengan sapaan Gus Miftah. Insyaallah sebentar lagi kita akan bersama-sama untuk mendengarkan tausiah beliau di tempat ini, dan mudah-mudahan dapat menambah hasanah keilmuan kita dan dapat menambah semangat kita dalam melaksanakan kegiatan salat berjamaah, terutama di Masjid Baitul Ma'mur ini. Hadirin yang saya hormati, tentunya kegiatan ini tujuannya adalah untuk menambah semangat kita untuk bisa melaksanakan kegiatan sholat berjemaah di masjid bersama-sama, agar senantiasa mendekatkan diri kepada Ilahi Rabbi. Hadirin yang saya hormati, tibalah kita di puncak acara dalam kegiatan peringatan Isra Mi'raj yang akan dikemas dengan acara Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Miftahul Habibur Rahman, Sarjana Pendidikan atau Gus Miftah. Kepada yang terhormat Gus Miftah, waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tala'al badru alaina insaniyatil wada wajaba syukru alaina wada'a lillahi ta'ala. Tala'al badru alaina insaniyatil
syarika lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia pengajian umum dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Bangkalan rahimakumullah. Beli gorengan di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Bangkalan, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Bersyukur malam hari ini saya bisa sowan ke Pulau Madura setelah 2 minggu ini saya dari Madura. Saya kembali ke Madura. 2 minggu yang lalu saya ke Pamekasan. Hari ini saya ke Bangkalan. Mudah-mudahan hari ini tidak viral seperti di Pamekasan. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau ngomong soal rasa cinta dan fanatisme, orang Indonesia bahkan orang dunia
harus belajar kepada orang Madura. Persatuan orang Madura terbukti paling hebat dibandingkan suku apapun di dunia. Satu ketika saya tinggal di Jakarta, di daerah Cakung, Jakarta Timur. Di sepanjang jalan itu banyak warga dari Madura. Di situ ada yang jualan, ada yang buka tambal ban, dan lain sebagainya. Saya tanya, ini sampean dari mana? Dijawab, saya dari Madura. Kok bisa dapat tanah di sini? Dapat dari mana? Sahabat saya dari Madura jawab, santai saja Gus, di mana ada tanah kosong, di situ tanahnya Tuhan. Nah, satu saat kawan saya dari Madura ini ada masalah. Dia tidak salah, kemudian dibuat masalah sama orang lain. Luar biasanya apa Bapak Ibu? Tanpa dikomando, tanpa diprovokasi oleh siapapun, sahabat saya ini mendapatkan pembelaan dari teman-teman yang lainnya. Disitulah kemudian saya belajar al-ittihadu asasun najah, bahwa persatuan itu adalah merupakan kunci dari kesuksesan. Kemudian yang kedua, rasa cinta. Saya dulu punya sahabat kuliah teman dari Sumeneb. Saat itu beliau saya ajak sowan kepada salah satu Habib di Solo yang terkenal dengan kewaliannya. Namanya Habib Anis Solo. Sahabat saya Sumeneb ini gak percaya kalau Habib Anis ini wali Bapak. Tapi dia cinta dengan Habib. Jangan ragukan rasa cinta orang Madura kepada Habib, kepada Kiai. Pasti mereka cinta. Bahkan mohon maaf, copet sekalipun kalau berangkat nyopet minta doa kepada Kiai. Ini sahabat saya nggak percaya kalau ini wali. Dia datang sama saya sungkem kepada Habib Anis. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Beb? Baik. Habib Anis bilang, saya tahu pasti kamu orang Madura. Sahabat saya Sumeneb ini jawab, subhanallah ini Habibnya sakti deh, ini pasti wali. Kenapa? Dia tahu kalau saya Madura. Saya mikir, lah cangkemmu kelihatan Madura cok, saya bilang gitu. Sehingga menurut saya Bapak Ibu, kecintaan kita kepada para kiai, saya teringat dengan satu peristiwa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad sedang menggelar pengajian halakoh, pengajian umum yang agak besar itu namanya halakoh. Kalau pengajian-pengajian kecil itu namanya jawiyah. Jawiyah itu artinya sudut masjid. Makanya kalau Bapak Ibu bisa berangkat haji Makkah Madinah, itu setiap selesai sholat itu biasanya ada pengajian-pengajian kecil. Maka malam hari ini kecintaan Anda kepada Nabi saya doakan. Kebetulan sebulan yang lalu saya baru pulang umroh. Semuanya saya doakan, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Belum selesai kamu sudah amin. Ini Bapak, Ibu, Nabi Muhammad sedang mengadakan pengajian. Yang namanya khutbah itu dua arah. Yang satu ngomong, satu mendengarkan. Kalau dua-duanya ngomong namanya bukan pengajian, tapi omong-omongan. Coba anak-anak hadroh ini. Kalau awal pembuka acara, kalimat pembuka itu namanya prolog. Kalau kalimat penutup namanya epilog. Kalau berbicara dua orang namanya dialog. Kalau berbicara sendiri namanya monolog. Kalau berjuang sendiri namanya goblok.
Makanya mbak-mbak itu jangan pernah berjuang dengan orang yang hanya minta diperjuangkan. Tapi berjuanglah dengan orang yang sama-sama mau berjuang. Jangan mau berjuang dengan orang yang hanya mau diperjuangkan. Itu namanya goblok. Nabi khutbah. Isi khutbahnya Nabi tentang apa? Tentang as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? Hari kiamat. Nabi berbicara indahnya kenikmatan surga dan betapa kejamnya siksa neraka. Semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan bisa bersama di surga. Insya Allah bersama di dunia, bertetangga di surga. Nabi berbicara tentang kenikmatan surga. Kalau ngomong kenikmatan surga, Bu, itu nggak akan ada bosennya. Apalagi laki-laki. Di sana dianugerahkan 70 bidadari. Pertanyaan wanita begini, Gus, kenapa di surga ada bidadari tapi nggak ada bidadara? Ternyata jawabannya sederhana. Puncak kenikmatan laki-laki sama perempuan itu berbeda. Puncak kenikmatan laki-laki adalah wanita, sementara puncak kenikmatan wanita adalah harta, emas dan permata. Makanya beda, Pak. Laki-laki itu semakin kaya, dia semakin butuh wanita. Tetapi wanita semakin kaya tidak butuh laki-laki. Betul, Bu? Makanya jangan kaget cowok. Kenapa kadang-kadang cowoknya jelek, istrinya cantik, berarti cowoknya kaya. Makanya mas-mas hadroh, kamu santai saja. Tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Itu bedanya laki-laki dan perempuan, Pak. Makanya laki-laki itu semakin kaya biasanya semakin nakal. Perempuan semakin nakal semakin kaya. Ya, itu kalau di sana. Nabi berbicara tentang indahnya surga. Berbicara tentang kejamnya neraka. Saat Nabi berbicara tentang kiamat, ada sahabat orang Badui. Orang Badui itu adalah sahabat Nabi dari pedalaman. Mengangkat tangannya, Pak. Jangan tanya saya angkat tangannya 1, 2 atau 3. Angkat tangan. Nanti tanya Gus tangannya 1 apa 2 apa 3. Enggak main. Yang ada 1, 2 dan 3 itu hanya di Indonesia. Tapi saya pesan sama orang Bangkalan, mau 1 boleh, mau 2 boleh, mau 3 boleh. Yang penting rukun. Setuju? Nah, sahabat Badui ini angkat tangan. Dia bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Nabi, mata sa'ah, kapan datangnya kiamat? Nabi mendengar pertanyaan orang Badui, tetapi Nabi tidak menjawab pertanyaan ini. Nabi mendengar, tapi tidak respon. Kenapa? Karena Nabi sedang berbicara. Nabi kembali melanjutkan khutbahnya. Badui ini kembali angkat tangan nih. Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi, kapan kiamat itu datang? Nabi kembali mendengar pertanyaan ini, tetapi Nabi tidak berkenan menjawabnya. Sampai ketiga kalinya Badui ini teriak agak keras. Ya Rasulullah, mata sa'ah, Kanjeng Nabi, kapan kiamat itu datang? Dari tadi Anda berbicara kiamat, tapi Anda tidak mengatakan kapan kiamat itu datang. Nabi mendengar kalimat orang Badui ini. Hebatnya apa, Pak? Badui ini ternyata sopan. Memanggil Nabi dengan kalimat ya Rasulullah. Ini tentunya senada dengan firman Allah dalam Al-Quran. Kita tidak boleh sembrono dengan Kanjeng Nabi. Maka Al-Quran mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ibadikum ba'do. Janganlah kamu memanggil Nabi dengan panggilan sebagaimana kamu memanggil antara satu dan yang lainnya. Kita saja kalau ngomong sama orang tua kan harus sopan. Ajengan, kiai, habib,
Kalau di Madura panggilan kepada yang lebih sepuh, yang sopan biasanya apa? Kiai, sama sahabat sendiri, Cak. Kalau di Surabaya, Cok. Kita dengan Nabi nggak boleh. Allah itu bahkan memanggil Nabi tidak pernah menggunakan kalimat langsung namanya, kecuali sekali tok ketika pertemuan Isra Mi'raj. Selebihnya Allah memanggil Nabi dengan kalimat sopan, Pak. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muzammil, ya Mudassir, Yasin, Toha, dan lain sebagainya. Maka kita nggak boleh jangkar. Itulah alasan kenapa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika kita tahiyat memanggil nama Nabi dengan kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu bentuk takziman wa takriman wa mahabbatan. Bentuk hormat kita kepada Kanjeng Nabi. Enggak boleh jangkar, enggak boleh menyebut nama. Harus menyebut kalimat yang pantas. Saya dapat ingat pesan dari Habib Lutfi bin Yahya, guru kita semuanya. Beliau itu kalau naik panggung, dipanggil dengan kalimat yang berlebihan, beliau tidak berkenan. Contoh, kadang-kadang pembawa acara itu kalau memanggil nama kiai atau habib naik panggung kadang-kadang dengan bahasa yang berlebih-lebihan. Acara selanjutnya Mau'idhah Hasanah akan disampaikan oleh Shahibul Fadilah wal Karamah. Beliau enggak berkenan. Kenapa? Karena Shahibul Fadilah wal Karamah itu nisbatnya hanya kepada Kanjeng Nabi. Kadang-kadang ada lagi, Pak, bahasanya enggak asik. Acara, jadi MC-nya kayak MC dangdut itu. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh ustadz yang sedang naik daun. Saya kadang-kadang mikir, ini ustadz apa ular keket? Kita sambut Gus Miftah. Akhirnya saya naik panggung sambil begini, Mak, kayak orang mau tinju itu. Ini berlebih-lebihan. Dan saya dari dulu nggak suka dengan kalimat tausiah. Karena Hasanah Ahlussunnah itu tidak kenal tausiah, tapi kenalnya Mau'idhah Hasanah. Ayatnya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Jadi kalau kita manggil kiai itu untuk memberikan mawaid, nasihat, bukan tausiah. Karena tausiah itu dari waso yuwasi tausiatan, memberikan wasiat. Jadi kalau ada MC manggil saya untuk memberikan tausiah, berarti dia mendoakan saya cepat mati. Karena yang memberikan tausiah itu biasanya orang yang mau mati. Kok MC-nya laki-laki, saya curiga jangan-jangan senang dengan istri saya. Jadi kalau saya mati istri saya diambil. Makanya biasa-biasa aja. Acara selanjutnya Mau'idhah Hasanah kepada kiai, waktu dan tempat dipersilakan. Enggak usah musrif, enggak usah berlebih-lebihan. Kalau kepada Kanjeng Nabi kita berlebih-lebihan enggak ada masalah. Cinta kepada Nabi. Maka kalau ada orang bertanya, Gus, apa dalil perayaan Maulid Nabi? Jawabannya sederhana. Untuk mencintaimu saja aku tidak membutuhkan dalil. Kenapa mencintai Nabi harus mencari dalil? Gus, cinta itu buta. Iya, mbak-mbak benar, cinta itu buta. Tapi ingat, walaupun buta, cinta bisa membedakan mana mobil, mana sepeda. Betul, Bu? Makanya sekarang cowok good looking kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Karena berawal dari suami yang good rekening akan menjadikan wajah ibu-ibu glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Akhirnya apa? Untuk ketiga kalinya Nabi mendapat pertanyaan ini. Nabi menjawab pertanyaan dari orang Badui ini. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasul, kapan kiamat itu datang? Kemudian Nabi menjawab, Bapak Ibu. Apa jawaban Nabi?
dari tadi kamu tanya kiamat kapan datangnya. Pertanyaan saya, ma'adattalaha. Apa persiapanmu untuk berjumpa dengan kiamat? Kamu dari tadi nanya kapan kiamat itu datang. Pertanyaan saya, apa persiapanmu menghadapi kiamat? Dijawab sama orang Badui ini, ma'adattulaha kabiro sholatin wala sodakotin. Wahai Nabi, persiapan kami nggak banyak, sholat kami nggak banyak, sodakoh kami nggak banyak. Sholat kami kadang malah pas-pasan, sodakoh kami juga pas-pasan. Kami nggak punya persiapan yang banyak, wahai Nabi. Bahkan sekarang banyak orang sholat kebanyakan sambat, subuh kesiangan, duhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib masih di jalan, ngisa ketiduran. Begitu bangun tangannya diangkat, ya Allah mudahkanlah urusanku. Akhirnya apa? Badui ini menjawab begini, persiapan kami memang gak banyak wahai Nabi, tetapi apa? Walakinni uhibbuka ya Rasulullah, tetapi kami sangat mencintai Anda wahai Rasul. Ibadah kami memang pas-pasan, tetapi cinta kami kepadamu sangat besar wahai Nabi. Bapak Ibu coba perhatikan kalimat ini. Mendengar pernyataan orang Badui ini, Nabi kemudian bersabda dengan satu hadis, yang ketika mendengar sabda ini semua sahabat tepuk tangan. Kenapa? Karena ini adalah hadis yang paling menyenangkan sepanjang mereka mendengar dari Nabi. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, begitu Nabi menjawab, semua sahabat tepuk tangan. Apa jawaban Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Sahabat dengar hadis ini tepuk tangan. Kenapa kamu diam? Malaikat langsung jawab, terlambat. Saya ulangi, ibadah kami memang pas-pasan wahai Nabi, tetapi kami mencintaimu wahai Nabi. Maka kemudian Nabi menjawab, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau hari ini Anda datang ke sini karena cinta Nabi, dengan memperingati peristiwa Isra Mi'rajnya, wallah kita punya potensi besok di surga bersama Kanjeng Nabi. Kita di Bangkalan punya wali, Syekhul Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Kita mencintai Mbah Khalil, besok di Padang Mahsyar kita bersama Mbah Khalil. Anda senang sama Kiai Ibu, sama Mbah Hasyim Asy'ari, kita punya potensi masuk surga bersama bendera Nahdlatul Ulama di bawah komando Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya itulah alasan kenapa kita diperintahkan untuk cinta kepada ulama, cinta kepada kiai, cinta kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Alaikum bimujalasatil ulama. Dekatlah dengan para kiai dan ulama. Kita bantu kemudian dakwahnya para ulama. Contohnya apa? Jangan biarkan kiai kepanasan karena nggak ada kipas angin. Kan aku sumuk. Pengumuman pengajian di Kuanyar tidak ada kipas angin. Pengajian gak ada kipas angin, kopinya dingin. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita umatnya Kanjeng Nabi.
Cukup dengan rasa cinta saja bisa membawa kita kebahagiaan di akhirat. Maka saya minta malam hari ini Bu, ayo penuhi hati kita dengan cinta. Jauhkan dari rasa benci dan curiga. Saya tahu ini musim politik, tapi jangan sampai hanya gara-gara politik kita bermusuhan dengan tetangga kita. Setuju? Maka saya punya kaidah. Apa kaidah saya? Kaidah saya sederhana. Politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Bagaimana kemudian hati ini dipenuhi dengan mahabbah, rasa cinta. Jangan dibenci, dipenuhi dengan rasa benci, iri, dengki, hasud, suudzon, dan lain sebagainya. Dari dulu saya punya prinsip, lebih baik saya dibenci daripada saya harus membenci. Lebih baik saya dibohongi daripada saya harus membohongi. Lebih baik saya dibully daripada saya harus membuli. Lebih baik saya yang kepanasan daripada panitianya yang kepanasan. Dan akhirnya panitianya kebingungan mencari kipas angin. Dan akhirnya datang juga. Begitu ada kipas anginnya, tidak ada colokannya. Jangan terlalu dekat, saya masuk angin. Mas agak belakang sini biar nggak nutupi jamaah dari sana. Nah, pas di depan sound system. Nah, nanti kalau di sana nanti para janda protes ya. Nah, ibu bapak rahimakumullah. Akhirnya kipas anginnya datang juga. Ya Allah. Ini saya tadi masuk naik panggung saya bingung. Ini Degan kok ada tulisannya? Degan sehat barokah. Ibu bapak yang saya muliakan, ada banyak peristiwa di mana disebutkan para nabi bisa bertemu langsung dengan Allah. Tapi yang paling fenomenal, ada dua nabi yang bertemu dengan Allah menjadi viral dan masyhur. Yang pertama adalah Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian yang kedua adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua nabi ini masuk ke dalam daftar nabi yang cukup elit karena mendapatkan gelar ulul azmi. Malaikat, nabi itu kan ada yang masuk nabi kelas elit, Pak.
Kayak malaikat, ada 10 malaikat yang kelasnya elit. Tausilu asri minhumu Jibrilu, Mikaelu, Israfilu, Israilu. Nabi juga ada daftar nabi yang elit. Yang paling elit tentunya yang masuk golongan ulul azmi. Nabi Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atas izin Allah, kita semua ditakdir menjadi bagian umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaannya, Gus? Saya mau cerita ini sebelum saya cerita pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad. Apa hebatnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang paling dicintai, mohon maaf, malaikat yang paling dicintai oleh Allah, namanya malaikat Jibril. Ini bentuknya bagus banget, Bu. Jadi malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang penciptaannya paling indah. Dan malaikat Jibril bangga dan senang karenanya. Jadi kalau Anda ditakdir oleh Allah menjadi wanita berparas cantik kok seneng, itu lumrah. Malaikat Jibril saja mempunyai bentuk yang bagus, dia senang. Tapi ingat, kalau Anda ditakdir cantik boleh seneng, tapi jangan sombong. Kalau Anda ditakdir jelek, mohon maaf, boleh susah, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena cantik atau jelek itu sementara. Bahkan saya sering bilang, tadi malam saya pengajian di Pondok Al-Falah Ploso, tempatnya Kiai Huda Jazuli. Laki-laki itu kalau pengen punya istri yang awet, menikahlah dengan wanita yang jelek. Kenapa? Karena kalau cantik itu tidak awet. Mudanya cantik, tuanya tetap jelek. Tapi kalau punya istri jelek, mudanya jelek, sampai tua awet jelek. Betul? Semuanya punya resiko dan konsekuensi, Pak. Istri cantik jelas lebih boros karena biaya make upnya mahal. Betul, Bu? Istri jelek, mohon maaf, irit. Skincare-nya nggak perlu mahal-mahal. Coba kalau ibu-ibu yang merasa cantik, kadang-kadang, Mbak, ya Allah, make upnya mahal. Bahkan perempuan itu nggak bisa dinasihati oleh suami, itu cukup dilihat dari alisnya saja. Alis ini buatan Allah. Buatan Allah saja, Pak, sama perempuan masih dirubah, dikerok, dilukis sendiri. Lukisan Allah saja, mohon maaf, aturan Allah saja dirubah, apalagi aturan suami. Makanya kalau saya lihat ibu-ibu dari sini, subhanallah, alisnya kayak celurit, Pak. Kayak ibu-ibu yang kipas-kipas dari tadi, itu bukan karena takut panas, Pak, tapi karena takut bedaknya luntur, Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, malaikat Jibril karena punya bentuk yang bagus, dia bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya malaikat Jibril? Beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Berapa, Bu? 2 rakaat. Anda tahu seberapa khusyuk malaikat Jibril sholatnya? 1 rakaat dilaksanakan 20.000 tahun. Berarti 2 rakaat malaikat Jibril sholat selama 40.000 tahun. 1 rakaat 20.000 tahun. Subhanallah. Coba sholat kita, Pak. Komat baru berangkat, sholatnya singkat. Selesai sholat tangannya diangkat, doanya singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Bapak-bapak, Jumatan sudah adzan pertama, nunggu Pak adzan kedua. Banyak seperti itu, Pak? Banyak. Sudah adzan kedua, nunggu khutbah. Kadang-kadang ada
Qomat baru berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Alasannya apa? Yang penting gugur kewajiban. Yang datang awal pun ternyata tidak mau duduk di depan, tapi duduk di belakang untuk cari tembok sebagai sandaran. Karena posisi menentukan prestasi. Kelihatannya khusyuk, ternyata jamaahnya produksi air mineral. Ces. Makanya kadang-kadang saya itu heran ya. Tidur di hotel mewah. Selimutnya tebal, kasurnya empuk. Baca doa, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Matanya enggak merem-merem. Bapak-bapak Kuanyar mendengarkan khutbah Jumat enggak baca doa, merem. Makanya kalau saya ditanya, Gus, apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Makanya saya itu nggak mau khutbah Jumat, Pak. Saya jarang banget khutbah Jumat kecuali diperintah oleh kiai saya. Karena saya itu lihat orang Jumatan jengkel. Khotibnya teriak-teriak, ya ma'syiral muslimin, jamannya. Padahal orang khutbah itu kan nggak boleh lucu, harus serius. Karena pengganti 2 rakaat sholat duhur. Sementara saya orangnya kocak, kan nggak lucu kalau saya khutbah melucu. Maka sampai hari ini saya jarang khutbah, kecuali yang minta mertua saya. Karena kalau sampai saya nggak mau, takut dipecat sebagai menantunya. Kan istriku cantik. Gus Miftah istrinya berapa? 1. Saya itu jarang banget ke Madura, Bu. Padahal permintaan jadwal ngaji di Madura banyak. Karena istri saya itu curiga sama Rakaror. Apa jangan deket-deket sama Rakaror. Kenapa? Nanti menikah lagi. Maka tadi saya bilang sama istri saya mau berangkat tadi, Beb. Saya manggil istri saya Beb. Istri saya manggil saya Say. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Saya bilang, saya malam ini jadwal ngaji di Bangkalan. Wah, teman Rakaror? Iya, tapi di Kuanyar dulu. Aman gitu, Pak. Tapi insya Allah istri saya tetap satu karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ketahuan istri mate, Pak. Tapi Rakaror sama istrinya tuh keren. Datang ke hotel saya di Surabaya, saya nginep. Beliau datang sama istrinya. Justru yang minta Rakaror menikah lagi itu istrinya. Saya mikir, istriku kapan ngomong seperti ini? Yalah. Terakhir Rakaror WA saya, Gus, istri saya minta lagi supaya saya menikah dengan artis. Wah, maunya siapa? Aura Kasih, Gus. Saya bilang, ada tuh yang mau sama Rakaror. Siapa, Gus? Lucinta Luna. Kalau saya nggak ada bakat, Pak. Nggak ada bakat. Saya bilang sama istri saya, jangan menunggu sempurna untuk melangkah, tapi melangkahlah untuk menuju kesempurnaan. Akhirnya apa? Malaikat Jibril sholat selesai. Jibril dialog dengan Allah begini, Pak. Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, Jibril, saya senang dengan ibadahmu. Saya senang dengan sholatmu. Dengan khusyuknya sholatmu, dengan bagusnya sholatmu. Kemudian Allah mengatakan, tapi Jibril, di akhir zaman nanti akan ada satu golongan yang aku lebih cintai dibandingkan dirimu, wahai Jibril. Yang sholatnya tidak sekhusyuk sholatmu, wahai Jibril. Yang sholatnya tidak sepanjang sholatmu, wahai Jibril. Yang rukuknya tidak selama rukukmu, wahai Jibril. Bahkan golongan itu mungkin sholatnya banyak yang salah.
Bahkan banyak di antara mereka yang kadang-kadang ketika sholat lupa bilangan rokaatnya. Allahu Akbar. Waduh, rokaat keberapa ya? Tapi Allah cinta. Kemudian malaikat Jibril bertanya, ya Rob, golongan siapa itu? Golongan Nabi Muhammad SAW beserta umatnya, termasuk orang Bangkalan, lebih aku cintai, kata Allah. Adik-adiknya yang lain amin wajib asik. Kayaknya penggemar Adela ini ya. Ada orang dibilang dicintai oleh Allah malah asik. Nah ditambahi asolole. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita kemudian menjadi orang yang diberkahi karena terpilih sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dalam riwayat lain Nabi Muhammad melihat malaikat yang jarinya ada 1000 jari, Pak. Jarinya ini ada 1000. Enggak ribut, 1000 jari. Sekarang jari 1, 2, 3 ribut. Sekarang mau foto begini dikira pendukung nomor 1. Begini nomor 2. Begini takut dibilang pendukung nomor 3. Yang cilaka suka nomor 3, tetapi kalau merokok tetap begini. Karena nggak mungkin merokok begini. Suka nomor 1 ngerokok tetap begini. Masa ngerokok begini, Pak? Ribut aja. Sekarang malah dikait-kaitkan tasahud dengan pasangan nomor calon. Sudahlah, nggak usah mengait-ngaitkan amin dengan pasangan calon. Amin itu kalimat sakral di dalam sholat, di dalam doa, dan di dalam surat Fatihah. Gak usah dikaitkan dengan pasangan calon. Mau amin ya amin saja. Mentang-mentang pendukung bukan pendukung amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Diam aja. Ya jawab amin saja. Betul, Bu? Yang ngomong amin bukan berarti mendukung amin, karena itu memang sholat. Yang tidak mengucap amin bukan berarti benci amin. Saya paling gak suka kayak main tasawuf untuk main-main. Nanti kalau pasangannya nomor 2 tasawufnya begini. Dari mana? Imam 4 itu dalam masalah tasawuf semuanya sepakat. Begini, cuman bentuknya beda-beda. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid, turun. Kalau Imam Hanafi cuman sekali dong, asyhadu alla ilaha illallah, la nafi Allah isbat, sudah nggak berdiri lagi. Kalau Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa ala ibadillah, asyhadu alla ilaha illallah. Setiap ketemu kalimat Allah toing 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 toing. Kalau Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya bergerak gak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Syafi'i seperti saya? Boleh. Hanafi begini-begini? Boleh. Hambali begini-begini? Boleh. Maliki begini-begini boleh, yang nggak boleh begini-begini. Lah ini nggak boleh. Masa taknya begini-begini? Nggak ada kaitannya dengan capres. Mau 1 begini, 2 begini, 3 begini. Jangan disangkut pautkan. Makanya saya menghimbau, mau politikus, mau ustadz, nggak usah mengait-ngaitkan amalan sholat dengan politik. Setuju, Bu? Orang berbeda itu lumrah. Sholat saja baca kunut berbeda-beda kok. Imam 4 itu soal kunut itu terbagi 2. Imam Syafi'i sama Maliki pakai kunut. Hambali Hanafi nggak pakai kunut. Satu ketika santrinya Hambali tanya, Kiai,
Saya kemarin sholat subuh, imamnya pakai kunut, sementara saya pengikutmu nggak pakai kunut. Apa yang harus saya lakukan? Dijawab sama Imam Hambali, makmum itu mengikuti imam. Kalau imamnya pakai kunut, kamu mengaminkan. Jangan kayak saya dulu tinggal di masjid orang yang tidak pakai kunut. Saya lupa Pak. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Semuanya diam. Saya baru ingat ternyata saya menjadi imam di masjidnya orang Muhammadiyah. Karena saya dulu tinggal di Muhammadiyah itu 4 tahun Bu. Sebagai penjaga masjid alias James Bond. Jaga masjid dan kebon. Alhamdulillah walaupun bawa saya NU, saya tinggal di masjid orang Muhammadiyah nggak ada masalah. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di Muhammadiyah saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Kalau di sini namanya apa Pak? Selamatan. Berber. Rebe. Saya tuh nggak bisa bahasa Madura. Saya diajari rakaror cuma satu. Patek celeng itu saja. Yang lain nggak paham saya. Berat ini bahasanya. Begitu saya pulang ke masjidnya orang NU Bu, berat badan saya langsung naik 100 kilo. Waktu itu. Kenapa saya ikut orang NU gemuk Pak? Karena dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, manakipan makan, istighosahan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi 7 hari. Makanya saya buat syair itu. Bapak NU Ibu Muslimat. Masa gak semangat? Saya aja semangat. Coba diulangi. Bapak NU Ibu Kakang Ansor nanti dulu. Kan aku belum selesai. Kamu jangan terlalu semangat. Amplopmu gak jelas. Ulangi. Bapak NU Ibu Kakang Ansor Adeva taya talilane saben malam pulang tahlilan pada bawa rahmat. Tahlilane saben malam pulang tahlilan pada bawa kopinya datang. Makasih aja. Insyaallah. Kalau ada kopi panas langsung diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kalau saya dikasih kopi harus pahit. Kalau ada gulanya tidak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak mulutnya calak. Iya. Allah. Ibu-ibu, mbak-mbak belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan dari ketela. Mari ngaji dan bersolawat dari Bangkalan untuk Indonesia. Mari ngaji dan dari Bangkalan untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dolaning sawah mandi di kali, kayu nangka dibuat lemari. Gus Miftah gagah dan rajin ngaji, banyak janda minta dini. Tapi Gus Miftah enggak. Emangnya aku cowok apaan? Karena aku bukan cowok murahan. Ada janda di sini, Bu? Semoga yang janda segera menikah lagi. Dinikahi sama takmir masjid ini. Siapa takmirnya? Alhamdulillah. Lanjut, Bu. Mau tak kasih anggur? Ini ada anggur, ada apel. Ibu-ibu pilih anggur apa apel? Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Ya. Ya Allah, senang sekali saya ngaji ke Bangkalan. Saya tuh sering Pak ke Bangkalan, tapi ziarah ke makamnya Mbah Ahmad Khalil. Karena saya punya banyak cerita tentang Mbah Ahmad Khalil. Mudah-mudahan rasa cinta kepada Mbah Khalil, insya Allah besok bersama di surga bersama Mbah Khalil. Amin. Khusus takmirnya kita doakan mudah-mudahan masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Amin. Masa habis pengajian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang vokalis Hadroh. Ini vokalisnya mulutnya makan terus ya. Makan terus kok ya kurus. Kalau orang banyak makan tetap kurus kayak vokalis Hadroh. Ini dua kemungkinan, anugerah atau azab. Kayaknya azab. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau ceritakan salah satu kehebatan Nabi di hadapan Allah berkaitan dengan Isra Mi'raj. Sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir malam hari ini saya doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang bermasalah disolusikan, yang berhutang dilunaskan, yang berhajat dikabulkan, yang jomblo segera dijodohkan. Ada yang jomblo di sini mbak-mbaknya? Santai saja.
Bila langit punya pelangi untuk dibanggakan, maka Gus Miftah punya orang Bangkalan untuk dipertahankan. Wah. Tapi bohong. Ibu bapak yang saya muliakan, kembali ke tema, ada banyak nabi yang ketemu langsung dengan Allah. Yang paling viral dua, Nabi Musa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sama-sama dua nabi ini pernah bertemu dengan Allah Bapak Ibu, tapi ada perbedaan yang cukup signifikan antara pertemuan Nabi Musa dengan Allah dan pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, Nabi Musa ketemu dengan Allah itu karena permintaan Nabi Musa. Nabi Musa mengajukan diri untuk ketemu dengan Allah. Sementara Nabi Muhammad karena diundang oleh Allah. Beda nggak Bu kalau minta sama diundang? Beda. Kalau minta ketemu itu biasanya berangkat sendiri, biaya sendiri. Kalau diundang biasanya difasilitasi, dibiayai. Pertanyaannya, Gus Miftah ke Kuanyar berangkat sendiri apa diundang? Kalau minta itu biasanya berangkat sendiri. Kalau diundang biasanya difasilitasi. Kayak saya diundang sama Pak Presiden Jokowi untuk ceramah di Istana Negara. Biasanya dijemput, dibelikan tiket dan lain sebagainya. Ini Nabi Musa minta ketemu Allah, Nabi Muhammad justru dipanggil oleh Allah. Dan Anda tahu berapa lama Nabi Musa mengajukan proposal untuk ketemu dengan Allah? 40 tahun. Minta sama Allah, berdoa Bu, ya Allah saya pengen ketemu dengan engkau. Kalau bahasa Maduranya apa Pak? Saya pengen ketemu dengan Allah. Bahasa Maduranya apa? Sengkok terok tetemu. Saya tanya sama Rakaro, Rak saya pengen ngomong bahasa Madura, yang paling cepat caranya bagaimana? Oh gampang Kiai, apa Rak? Harus nikah sama orang Madura. Bah. Saya nikah sama orang Madura, pulang ke Jogja tinggal nama Pak. Tapi alhamdulillah Bu, istri saya sudah siap untuk dimadu. Asalkan syaratnya saya mau diracun. Berat Pak. Kalau orang Madura pengen tahu membedakan madu yang asli sama yang palsu, tanya saya ahlinya madu. Madu taruh di atas meja, dikerubuti semut berarti dia palsu karena mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocak-kocak dia goyang, palsu berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli Pak, asli. Anak kecil kan nggak paham, kenapa kamu ketawa? Tapi gara-gara madu saya bisa membuktikan bahwa perempuan jauh lebih berani dibandingkan laki-laki. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Gak berani Pak, gak berani. Perempuan dilawan. Saya sering bilang, perempuan itu penyakitnya satu Pak. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam, insya Allah lebih parah. Pak, sealim-alimnya kiai Pak, dibentak istrinya, goblok mendadak Pak. Saya heran sama perempuan itu. The power of emak-emak. Kadang-kadang naik motor, rating kiri, belok kanan. Gak rating malah belok Pak. Gitu. Susah dimengerti perempuan itu Pak. Makanya saya heran kenapa hampir semua judul film horor itu bintang filmnya pasti perempuan. Mak lampir perempuan, sundel bolong perempuan,
Wewe Gombel perempuan, Nyi Roro Kidul perempuan. Ternyata jawabannya sederhana. Kenapa semua film yang menakutkan bintang filmnya perempuan? Karena makhluk yang paling horor dan menakutkan adalah perempuan. Tapi kalau film yang lucu-lucu itu biasanya bintang filmnya laki-laki, Pak. Ipin Upin cowok, Unyil cowok, Dono Kasino Indro cowok, Scooby-Doo cowok. Kenapa semua film yang lucu bintang filmnya laki-laki? Karena makhluk yang terus menjadi korban dan selalu kalah adalah laki-laki. Kayak Banser nih kasat kurcapnya, kalau di pengajian galaknya minta ampun. Di rumah ketemu istrinya kiki. Itulah alasan, Pak, kenapa semua hewan korban itu jenis kelaminnya jantan. Gak ada yang betina, Pak. Sapi jantan, onta jantan, kambing jantan, domba jantan. Kenapa semua hewan korban harus jantan, gak ada yang betina? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini yang pertama, Nabi diundang, Nabi Musa minta 40 tahun. Makanya kalau kita berdoa sama Allah, kemudian belum dikabulkan, jangan buru-buru putus asa. Nabi Musa saja nunggu 40 tahun. Ud'uni astajib lakum, pasti dikabulkan. Kalau persoalan waktu, itu urusannya Allah. Persoalan kapan, itu bukan urusan kita. Maka kewajiban kita berdoa. Maka saya kalau di Jogja, Pak, olahraga saya itu nge-gym sama sepedaan. Karena bagi saya orang berdoa, orang bersepeda itu sama dengan orang berdoa. Cepat atau lambat pasti akan sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doamu belum dikabulkan. Ada yang suka sepedaan di sini, Bu? Ingat, yang suka sepeda saya sampaikan, tetap berhati-hatilah di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Apalagi kalau masuk Madura jalannya banyak berlubang. Waduh. Itulah bedanya Madura dengan Surabaya, Pak. Kalau Madura banyak jalan berlubang, kalau Surabaya banyak lubang berjalan. Mudah-mudahan didengar sama bupatinya, jalannya diperbaiki. Amin. Kalau jalan berlubang itu karena nggak ada anggaran, tapi karena lubang berjalan menghabiskan anggaran. Kemudian yang kedua apa? Bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Yang kedua, setelah doanya Nabi Musa dikabulkan, Allah DM Nabi Musa. Musa, temui saya. Di mana bertemunya, Bu? Bukit Tursina. Sementara pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah bukan di Bukit Tursina, tetapi di Lauhil Mahfud. Beda, tempatnya beda. Kemudian yang ketiga, begitu Nabi Musa ketemu dengan Allah, dia dalam keadaan menggunakan sandal. Allah katakan kepada Musa, Musa copot sandalmu. Kamu akan bertemu aku di satu bukit yang ini akan menjadi tempat suci. Nabi Musa ketemu dengan Allah disuruh nyopot sandal. Nabi Muhammad ketika menghadap Allah membaca ceritanya Nabi Musa ikut-ikutan nyopot sandal. Karena Nabi Muhammad mendengar cerita nabi-nabi sebelumnya sebagaimana firman Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Supaya Nabi kokoh, Nabi juga mendengarkan cerita-cerita Nabi sebelumnya. Nabi Musa nyopot sandal, Nabi Muhammad ketika naik ke langit ketemu dengan Allah, sandalnya juga dicopot. Tapi Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad kekasihku, jangan kamu copot sandalmu. Karena langit pengen diinjak-injak dengan menggunakan sandalmu. Dari sandal saja sudah beda.
Nabi Musa disuruh nyopot sandal, Nabi Muhammad menggunakan sandal. Makanya kiai-kiai sekarang itu kadang-kadang itu keikutan. Sandalnya ikut-ikutan naik panggung. Kan aku jadi malu. Nabi Muhammad pakai sandal. Kemudian yang selanjutnya apa? Ketika Nabi Musa ketemu dengan Allah, dari puluhan hijab yang menutupi Allah, bahkan ada yang mengatakan ratusan hijab yang menutupi Allah, yang dibuka hijabnya hanya satu tok. Sementara Nabi Muhammad ketemu Allah tanpa hijab. Ketika Nabi Musa ketemu dengan Allah, Allah membuka satu hijab. Nabi Musa terlempar jauh, pingsan sampai 50 tahun. Karena nggak kuat melihat cahayanya Allah. Sampai satu ketika ada umatnya Nabi Musa, melihat Nabi Musa, di jidatnya Nabi Musa masih tersisa satu nurnya Allah. Umatnya Nabi Musa melihat ini langsung menjadi buta, Pak. Sementara Nabi Muhammad langsung ketemu dengan Allah tanpa hijab. Ketika beliau naik bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, engkau saja yang terbuat dari cahaya, tidak mampu ketemu dengan Allah. Bagaimana dengan aku, wahai Jibril, yang terbuat dari tanah? Apa jawaban malaikat Jibril, Bapak Ibu? Wahai Muhammad kekasihku, ketahuilah, aku memang terbuat dari nur, tapi nurku, cahayaku bukan bagian dari nurnya Allah. Sementara engkau, wahai Muhammad, tercipta dari setengah nurnya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa, salah. Karena Nabi Muhammad tidak terbuat dari tanah 100%, tetapi setengahnya terbuat dari cahayanya Allah. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad ketemu Allah tidak terlempar seperti Nabi Musa. Karena Nabi Muhammad tercipta dari setengah cahayanya Allah. Maka mohon maaf, kalau dalam Al-Barjanji kita sering membaca, anta syamsun, anta badrun, anta nur, fauqa nur. Wahai Nabi, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama, cahayamu di atas cahaya. Kenapa? Karena nurnya Nabi Muhammad setengah dari cahayanya Allah. Maka Nabi Muhammad kalau berjalan di siang hari, matahari sedang terik dan panas, selalu ditutupi oleh awan. Bukan karena Nabi Muhammad takut panas, tetapi mataharinya malu berjumpa dengan Nabi. Kenapa? Karena cahaya Nabi jauh lebih besar, jauh lebih sempurna dibandingkan cahaya matahari. Kalau kita melihat matahari, kita yang silau. Tetapi kalau matahari ketemu dengan Nabi, mataharinya yang silau. Kalau matahari melihat Nabi, matahari langsung teriak, wow, silau men. Karena begitu kuatnya cahaya Kanjeng Nabi. Ibu, maka kalau ada orang mengatakan ana basarum mislukum, bahwa Nabi itu manusia kayak kita biasa, itu salah. Muhammadun basarun lakal basar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia lainnya. Kalau kita yang ada di sini, mohon maaf, saya Bapak Ibu 100% murni terbuat dari tanah. Kalau Nabi Muhammad setengahnya adalah cahayanya Allah. Pertanyaannya begini, Bu, kenapa kita terbuat dari tanah? Supaya belajar dari sifat tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun, asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia terbuat dari tanah? Supaya banyak ridhonya. Supaya belajar dari sifat tanah. Tanah itu diinjak-injak, dia tidak berontak. Dikencingi, dia tidak emosi. Tapi ingat, tanah didiamkan saja, semakin lama harganya semakin mahal. Manusia kenapa terbuat dari tanah? Supaya banyak mengalahnya. Istri mengalah dengan suami, suami mengalah dengan istri. Maka kenapa perempuan itu dikatakan makmum, laki-laki itu imam. Yang namanya imam itu ngatur, makmum itu diatur. Tapi di Kuanyar justru banyak makmum ngatur imam. Saya mau tanya, yang boleh buka HP itu suami buka HP-nya istri atau istri buka HP-nya suami?
Yang benar itu imam buka HP-nya makmum. Tapi kita salah, justru makmum buka HP-nya imam. Kenapa? Alasannya sederhana. Kalau laki-laki berbuat dosa dengan HP-nya, yang dosa hanya laki-lakinya. Tapi kalau perempuan berbuat dosa dengan HP-nya, maka suaminya nanggung dosanya. Itulah yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi lucunya apa? Justru sebaliknya, yang lebih kejam soal HP adalah perempuan. Terutama yang berjilbab coklat. Kalau istri saya nggak berani, Pak. HP saya taruh, nggak mungkin istri saya buka HP. Karena dari awal pernikahan saya bilang, sebagai imam saya mengharamkan makmumku membuka HP-ku. Laki-laki berani? Enggak, Gus. Terbuat dari tanah supaya banyak Allahnya, ridhonya. Orang yang mau ngalah, Pak, derajatnya akan tinggi. Orang yang mau ngalah, derajatnya akan luhur, mulia. Gus, kalau manusia terbuat dari tanah, kenapa banyak manusia yang suka marah-marah? Apakah orang yang suka marah-marah tidak terbuat dari tanah? Orang yang suka marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Kalau sukanya nakut-nakuti, tanah kuburan. Kalau orangnya suka belanja, tanah abang. Kalau orangnya suka ngaji kayak orang Guanyar, tanah suci. Kalau orangnya suka galau kayak mbak-mbak, tanah liat. Maka hari ini kita belajar dari peristiwa Isra Mi'raj. Kita berbangga menjadi umatnya Nabi. Kewajiban kita hanya satu, mencintai Kanjeng Nabi. Sudah jam 12. Saya harus bergeser ke Karor. Saya masih ada 2 acara lagi, Bu. Doakan saja mudah-mudahan secepatnya bisa sowan Bangkalan lagi. Amin. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI.
ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan orang Bangkalan mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemberian cindera mata dari Takmir Masjid Baitul Ma'mur kepada Gus Miftah berkenan untuk menerima cindera mata dari Ketua Takmir. Dipersilahkan. Semoga dengan cindera mata ini tetap tersambung tali silaturahmi antara Guanyar dengan Gus Miftah untuk pengajian di akan masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Ya. Bisa ya itulah tanda cindera mata dari kami Takmir Masjid Baitul Ma'mur dan dari Mas Riki Setiawan. Atas berkenannya kami ucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada Gus Miftah yang telah berkenan untuk menerima. Semoga ini menjadi kenang-kenangan yang tak ternilai dan tak terhingga dan mempunyai kenangan khusus kepada Al-Mukarram Gus Miftah Maulana. Ya. Ya. Ini dari CV Tunas Bahagia. Tepuk tangan untuk Mas Riki Setiawan. Khusus untuk Gus Miftah dari Tunas Bahagia nomor 10. Ya, itu ya. Khusus kami buatkan khusus untuk Gus Miftah Maulana yang telah berkenan hadir di Masjid Baitul Ma'mur. Ya. Selanjutnya adalah foto bersama, dipersilakan untuk mengambil gambar sebelum Gus Miftah bergeser menuju Solo Community di Telemepon Rakaror saya bedah tentang Bangkalan Kadito. Segala. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dengan berakhirnya acara demi acara yang sudah dilewati bersama, kami atas nama Takmir Masjid Baitul Ma'mur mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi di tahun yang akan datang. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika an sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taj'al bil istiqamah tadba'ul karamah wa tasnifun bi sa'din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa bi sadiqin ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma
وتقبل ذنبكم معصوما لا تدع لنا ولا من المشي محروما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا وزدنا إيمانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا أولادنا وأهلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا من شر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر بفضلك سلطاننا وأهلك الكفرة أعداءنا وأمنا في أوطاننا اللهم يا الله ولي علينا ولي أمورنا خيارنا ولي علينا همورنا ولا تولي علينا شرارنا ولا تغفر برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا بجسدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matur lagi matur selangkung dak sepun semulja Al Mukarram Kiai Haji Abdul Hanan Nawawi yang telah memimpin pembawaan doa para bu sebutan kaula umul jaki dengan dibacanya doa tadi maka berakhirlah serangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baitul Ma'mur Kak Dinto malan muka tetiyah barakah dan semangat dak kula panjenengan untuk senantiasa melaksanakan kegiatan salat berjamaah di Masjid Baitul Ma'mur. Dari boten kaulah kurang langkungipun boten kaulah nyuwun separahu akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية يا مكر بدلي وتاج عدلي جدلي بوصلي قبل المنية يا مكر بدلي وتاج عدلي جدلي بوصلي قبل المنية جدلي بوصلي قبل المنية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما
المصطفى أبشر بليل المنى يا عاشق المصطفى